record sudah jalan. Oke, dimulai flow control dan exception handling. Kita hari ini akan lebih spesifik soal exception handling. Dan materi soal flow control ini akan sedikit mereview ulang tentang bagaimana kita berpikir bagaimana alurnya sebuah program. Jadi flow control di sini digunakan untuk mengatur alur eksekusi program yang sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Dan dalam Java sendiri ada 3 macam kontrol alur. Yang pertama ada selection, iterasi, dan jump. Apakah semuanya bisa menyimak? Share screen-nya dari saya ya. Share screen-nya dari saya bisa kelihatan. Ya, bisa Pak. Oke. Selanjutnya, kalau kita ingat selection, teman-teman sudah belajar soal kondisional syntax, yaitu kayak if dan switch case. Dan kalau iterasi, teman-teman masih ingat soal perulangan dengan rubrik, yaitu kayak for, while, dan do while. Dan jump sendiri ini mungkin akan sedikit baru bagi teman-teman. Soalnya ini adalah kayak ungkapan tentang bagaimana kita bisa mengontrol urutan berjalannya sebuah program pada sintaks kita. Oke, yang pertama mungkin selection teman-teman sudah ingat, yaitu if dan switch. Dan selanjutnya if else itu seperti ini, kalau misalkan masih ingat. Selanjutnya kita bertiga juga masih ingat. Kita bertiga. Dan selanjutnya switch case, yang kalau dianggap di sini penggunaan switch case mirip dengan penggunaan if bertingkat, yang dimana kita dapat menggunakannya untuk percabangan yang lebih dari satu dan dapat dijadikan alternatif terbaik dibandingkan if bertingkat. Dikarenakan di sini karena untuk switch case sendiri dia lebih spesifik untuk kondisional yang ingin kita berikan. Seperti contoh kalau di sini itu switch untuk part expression-nya, ketika constant expression tertentu dia akan menjalankan satu statement tersebut, dan di sini akan ada bit untuk memisahkan dari satu statement dari setiap case-nya. Jadi kalau kita lihat di contoh, dia ada 3 case, yang dimana 2 case ini secara spesifik dan default adalah untuk statement yang lainnya apabila kondisi yang diberikan tidak sesuai pada case 1 dan case kedua pada contoh yang ada di layar kalian. Kira-kira sampai di sini dahulu tentang selection, teman-teman sudah paham atau belum? Oke, kalau semuanya masih sudah paham, saya lanjutkan. Kalau teman-teman masih ingat soal iterasi atau perulangan, itu adalah for, while, dan do while. Ini adalah jenis-jenis dari perulangan, yang dimana di Java kita kenal ada 3 iterasi. Selanjutnya for perulangan. Nah, kalau kita lihat pada sebuah flow atau grafik flow chartnya, ketika initialize count atau di sini adalah menginisialisasikan perulangan ini akan dihitung berapa banyak, sehingga ketika turun pada kondisional di sini, yaitu ini adalah simbol kondisional, yaitu melihat percabangannya dia. Jadi ketika hasil kondisi di sini berhasil benar atau dalam artian masih sesuai dalam urutan perulangan atau perhitungannya, maka dia akan menjalankan statement dalam satu atau statement dari execution block-nya. Dan selanjutnya hasil perhitungan ini akan ditambahkan atau yang kita kenal dengan incremental, dan dia akan naik kembali pada alur percabangan tersebut.
sehingga perulangan ini akan terus berputar atau berlanjut sampai di mana kondisi yang di dalam atau yang sudah ditentukan di sini tidak terpenuhi, sehingga dia akan berjalan pada statement selanjutnya di luar perulangan. Itu untuk grafik flowchart dari sebuah for. For di sini, selanjutnya untuk while ini juga sama dengan perulangan, yang dimana dalam kondisi tertentu dia akan terus selalu berputar. Yang perlu diketahui kalau di dalam perulangan while di sini ini tidak akan berhenti selama kondisi di sini terpenuhi, sehingga untuk menghentikan kondisi di sini kita perlu mengeluarkan kondisi yang salah, sehingga ulangan while ini akan berhenti atau keluar dari bloknya. Sama, dan dua juga sama, yaitu total ulangan 2. Nah, sebelum masuk jam dari perulangan atau loop, teman-teman sudah paham atau ada yang perlu diulang kembali? Bagaimana? Apakah ada yang merasa belum paham soal loop? Halo? Jelas Pak, jelas. Oke, saya lanjut kembali. Jalan selanjutnya itu jam. Jadi jam di sini dalam segi dalam Java itu mengenal 3 buah perintah untuk memindahkan alur eksekusi program ke bagian lain dalam sebuah program. Yang dikenal di sini ada break, continue, dan return. Di dalam break itu teman-teman bisa lihat dari posisi selection, yaitu switch case. Kita buka kembali. Switch case. Nah, posisi break di sini jamnya digunakan untuk memisahkan dalam setiap case-nya. Jadi ketika dia di dalam blok switch atau kondisional, ketika dia bertemu dengan posisi sintak jam bernama break di sini, dia akan menghentikan statement ini sehingga dia akan keluar dari bloknya. Jadi ini seperti kayak menghentikan secara paksa. Ya, maaf ya kalau di sini agak berisik mungkin dari suara-suara jalan karena memang lagi ada di luar. Dan kalau bisa saya lanjut, jam selanjutnya itu ada pada continue. Nah, continue ini akan bersifat pada berjalan pada sebuah perulangan yang bisa kita temui, yaitu ketika pada sebuah perulangan, ketika dia ada di dalam loop, ketika dia akan berjalan pada posisi dalam sebuah sintak for, kata-kata ketika dia bertemu dengan sintak jam yang berupa atau bernama continue, dia akan melanjutkan pada iterasi selanjutnya. Jadi ketika for ini ada di dalamnya ada kondisional, kalau dia bertemu dengan continue, maka dia akan berlanjut ke perulangan selanjutnya. Jadi tidak berjalan sampai bagian bawah dari sebuah perulangan. Kan biasanya kalau kita kenal iterasi pertama pada kondisional, katakanlah dia menemui kondisi yang tidak sesuai sehingga berjalan pada kondisi di luar kondisinya, yaitu statementnya akan berjalan terus sampai for ini berakhir dan lanjut lagi sampai bawah dan lagi naik lagi, dan ketika dia sampai continue dia akan lanjut langsung ke iterasi selanjutnya sampai iterasi ini menemui titik akhirnya. Ini adalah dari sintaksi continue sifatnya. Jadi sebagai contoh di sini, ketika for untuk i yang bernilai 0 sampai dengan i kurang dari sama dengan 10, jika dia bertemu kondisi di mana i merupakan modulasi dari nilai 2 atau nilai habis bagi dari 2 itu sisanya adalah 0, maka dia akan bertemu continue. Jadi kita ambil contoh di sini adalah 0. Ketika dia 0 dibagi dengan 2, habis sisa bagi. Nah, kalau GoTo itu beda lagi ya. GoTo itu kalau kita pakai di C++ atau Pascal, dia itu berjalannya ke baris yang dituju. Nah, beda cerita kalau kita soal bahasa programan yang prosedural. Kita nggak ada GoTo-nya atau GoTo ke baris berapakah sintak ini harus dijalankan. Kalau
Makanya kita kenal di sini cuma ada 3 untuk perintah jam, yaitu kita kenal tadi ada 3, break atau menghentikan, continue berlanjut ke seterusnya, atau return yaitu menghentikan dan dia langsung kembali lagi. Kalau kita atur dalam publikas bisa, tapi kebanyakan itu adalah perintah jam di sini digunakan pada suatu block statement tertentu, yaitu for atau perulangan atau mungkin kondisional atau mungkin sebuah fungsi. Kalau kita lihat di sini kan dia pada sebuah fungsi programnya itu pada sebuah perulangan, ketika dia bertemu break dia akan berhenti langsung. Jadi ketika while ini kan dia berjalan terus sampai kondisi tertentu dipenuhi, yaitu di sini n-nya kurang dari 5. Tapi ketika dia ketemu break yaitu n sama dengan 2, maka do ini akan langsung keluar, yang dimana berarti perulangan ini cuma berjalan sebanyak berapa? 2 kali ya. Karena n-nya sama dengan 2 maka dia langsung break, sehingga dia akan langsung keluar di sini yaitu setelah 2 ya. Kira-kira paham tidak? Oke. Nah, kalau continue dia cuma berlanjut ke iterasi selanjutnya. Jadi ibaratnya kalau dia ketemu di sini adalah nilai habis baginya adalah atau i-nya ini habis bagi 2, sisanya itu 0, maka dia continue sehingga nilai i ini tidak akan dicetak, yang dimana nilai i yang habis sisa baginya adalah 0, yaitu katakanlah 0 itu kan kalau dibagi 2 tidak ada sisanya, sehingga dia akan continue, sehingga si program tidak akan mencetak nilai i yang sama dengan 0. Akan tapi kalau nilai i-nya adalah 1, yang dimana 1 habis bagi dengan 2 atau tidak, kan dia tidak habis dibagi 2 karena nilainya kan ganjil sehingga. Nah di sini nilainya akan dicetak yaitu 1, dan beda cerita kalau nilainya 2 dibagi dengan 2 dia habis, nilainya adalah 0 sehingga continue, sehingga pada program tidak akan mencetak nilai i yang sama dengan 2. Itu akan berlanjut terus sampai dengan perulangan ini berakhir. Jadi fungsi continue ini cuma untuk men-skip step dari sebuah statement perulangan continue di sini. Kira-kira paham tidak untuk continue? Bagaimana untuk continue, paham? Saya lanjut ya. Nah, untuk perintah jam selanjutnya adalah return, yang dimana perintah return biasanya digunakan di dalam method atau fungsi, yang dimana dengan menggunakan perintah ini maka alur eksekusi dikembalikan ke bagian dari program yang memanggil metode tersebut. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat dari sebuah contoh di sini, katakanlah public static void main. Nah, ketika return diletakkan pada sebelum dicetaknya sebuah perintah untuk mencetak baris perintah berikutnya, di sini adalah ketika return ditaruh, dia akan langsung keluar dari blok di sini, yaitu keluar dari blok mainnya, sehingga perintah system.out.println untuk mencetak baris perintah berikutnya atau tulisan ini dia tidak akan dijalankan karena ada perintah return di baris sebelumnya. Nah, return itu kayak cuma mengembalikan langsung saja gitu. Jadi kalau untuk kalau kita kenal dalam sebuah block statement kan kita kenalnya mungkin katakanlah jadi yuk kita lihat di sini kita punya sebuah fungsi contoh statement 1 dan statement 2. Ketika di sini aku langsung taruh return, di sini dipanggil contoh.
Ini akan kalau di dalam netbingnya akan menjalankan sebuah perintah di sini, maka dia akan ada unreachable statement yang dimana di sini tidak akan ada gunanya karena sudah ada return di sini. Tapi kalau kita taruh di sini, dia diperbolehkan. Tapi di sini ada cara, yaitu ada cara return statement yang memang di sini returnnya tidak perlu. Jadi kalau dari netbing bisa kelihatan ya, returnnya kalau ditaruh di baris sebelumnya dia akan komplain karena di sini tidak perlu ada baris ini karena sudah ada return sebelumnya. Ada cerita kalau ditaruh integer i sama dengan 0, i sama dengan 0, ini ya. Kira-kira sampai sini paham? Ya, gimana, ada yang mau tanya? Kalau di bagian awal continue, kemudian pada bagian kedua return bisa, Pak. Di bagian awal continue, dan pada bagian kedua return. Oke, kita coba ya. Jadi misalkan di sini kita taruh yaitu sebuah perulangan. Dari integer i sampai dengan 10 katakanlah, dan selanjutnya jika i sama dengan 2 maka dia akan i nya sama dengan 5 return. Kalau gimana ada perintah yang lain dari plus, kalau kita lihat dari garis programnya, ketika nilai i sama dengan 0 dia masuk ke dalam kondisi ini, ternyata nilai 0 sama dengan 2 salah dan nilai 0 sama dengan 5 juga salah, maka dia akan mencetak nilai i yaitu 0. Selanjutnya nilai 1 dia salah, nilai 1 sama dengan 5 juga salah, maka di sini juga mencetak nilai i adalah 1. Dan ketika nilai i sama dengan 2, ketika 2 sama dengan 2 betul, maka dia akan langsung continue, sehingga nilai i akan menjadi nilai 3 karena diinkremen di sini. Nah, ketika nilai 3 itu sama dengan 2 salah, nilai 3 sama dengan 5 juga salah, di sini cetak nilai i sama dengan 3. Nah, selanjutnya nilai 3 berubah jadi nilai 4, dan nilai 4 sama dengan 2 salah, nilai 4 sama dengan 5 juga salah, maka dia cetak nilai i adalah sama dengan 5. Dan ketika nilai 5i menjadi nilai 5, maka nilai 5 sama dengan 2 salah, dan 5 sama dengan 5 betul, maka dia langsung return. Dan return di sini dia langsung menghentikan sebuah program. Kita lihat. Nah, dia cuma mencetak nilai i sama dengan 0, 1, 3, dan 4. Bisa dipahami? Jadi perulangannya nggak sampai 10. Bisa dipahami sampai di sini? Bagaimana? Masih ada yang mau tanya? Bukan berfungsi sebagai while juga, yaitu sebagai kondisi. Yaitu kalau kita logikanya kan ada sebuah perulangan, berarti kan udah ada kondisi di dalamnya kan, atau if-nya, kapan dia akan berhenti. Yang if-nya bisa kita lihat adalah di dalam sini. Perulangan di sini akan berhenti ketika nilai i-nya kurang dari 10. Yang dimana setiap perulangan i-nya akan ditambahkan terus-menerus. Paham di sini? Nah, if-nya di sini cuma untuk mengkondisikan kapan dia harus berhenti di dalam kondisi tersebut. Jadi kondisi yang di dalam for ini adalah kondisi di mana i ini akan terus bertambah. Jadi jika i-nya kurang dari 10, maka i-nya akan ditambah lagi. I-nya kurang dari 10, i-nya ditambah lagi.
gitu. Sedangkan yang di dalam if yang di dalam for itu gunanya untuk kapan dia menghentikan secara paksa atau kapan dia harus jam untuknya gitu. Ibaratnya karena kita menggunakan perintah jam di sini. Bagaimana? Apakah ada yang mau tanya lagi? Share screen-nya dari saya ya, jadi diklik aja ke akunnya saya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, saya lanjutkan. Pakai dua kondisi. Ya, saya terangkan kembali ya. Kondisi di sini, kayak continuous serta return. Nah, di sini ada continue dengan return. Jadi kondisi continue itu kapan, kondisi return-nya itu kapan. Gambarnya di call-nya diklik ke akun saya. Oke, bagi yang lain ada nggak masih yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya di sini adalah exception handling. Ya, mungkin kalau di OOP ini akan teman-teman sering temuin, dikarenakan dalam sebuah program itu kita ibaratnya tidak diperkenankan untuk bikin sebuah program yang dia akan jalan secara crash atau akan rusak di tengah-tengah jalannya program, karena sifatnya program itu kan kita buat dia akan berhenti ketika kita ingin menghentikan jalannya program. Jadi exception handling ini akan sangat diperlukan. Nah, di sini exception handling adalah suatu mekanisme penanganan error yang mungkin terjadi dalam suatu program, yang misalnya sebuah program memiliki operasi pembagian di mana suatu ketika bisa menginputkan bilangan pembagi atau DE numerator 0, maka program tersebut harus memiliki suatu exception handling untuk kasus tersebut. Nah, di sini contoh-contoh kasus yang lain yaitu untuk akses keyboard, yaitu berkaitan dengan input output, CD-ROM juga pembacaan input stream, file juga stream, dan akses database, yaitu biasanya terkait dengan koneksi ke dalam database-nya. Di sini sehingga apabila alat-alat yang kita butuhkan dalam program kita tersebut tiba-tiba terputus aksesnya, maka proses program kita tidak akan secara tiba-tiba mati, dan agar program kita bisa terus berjalan. Jadi cuma namanya program itu saya tekankan kembali bahwa program itu hanya akan berhenti ketika user sudah tidak ingin menggunakannya lagi, dalam arti memang ingin menghentikannya, atau kita klik tombol close di sini dalam sebuah program. Di sini adalah tabel jalannya sebuah program yang berbeda ya. Kalau sebelah kiri yaitu tanpa menggunakan exception handling, dan sebelah kanan adalah sebuah program yang menggunakan exception handling. Kalau kita lihat pada langkah pertama, masing-masing program akan menjalankan perintah dari sebuah program. Dan ketika di baris kedua atau statement kedua, ketika masing-masing program menemui sebuah error, kalau pada saat kita tidak menggunakan exception handling, program akan langsung berhenti, atau kita katakan adalah crash dikarenakan ada sebuah error. Tapi kalau di exception handling yang menggunakan exception handling, ketika program menemui sebuah error, maka exception atau error tersebut akan dilemparkan dan akan diterima pada yang menerima atau melakukan proses atau perintah tersebut, sehingga program akan menjalankan perintah selanjutnya yang berguna untuk menghandle si error tersebut. Jadi ibaratnya program nggak akan langsung serta-merta langsung berhenti. Kira-kira sampai alur di sini dulu, adakah yang mau bertanya? Perbedaan alur antara menggunakan exception handling dengan tanpa menggunakan exception handling. Beda lagi. Kalau looping itu kan dia memang namanya program akan berjalan terus menerus, yaitu dalam artian berulang pada kondisi tertentu. Tapi kalau exception handling, yaitu akan berjalan
ketika dia akan menemui error, dia akan berjalan pada kondisi yang sudah ditentukan. Atau jika katakanlah dia mau baca file tapi filenya tidak ada, maka programnya akan mengira-ngira atau prosesnya, yaitu tolong mic-nya dimatiin ya. Oke, saya ulang kembali. Jadi kalau namanya di sebuah perulangan itu kan dia akan berjalan terus menerus sampai pada kondisi tertentu dia akan berhenti loopingnya. Tapi kalau pada exception handling, ketika dia menemui sebuah kesalahan, maka dia akan handle pada catch-nya, yaitu menangani kalau dia nemu sebuah kesalahan, dia akan ngapain. Kalau di dalam looping misalkan dia ada kesalahan, dia akan langsung berhenti. Katakanlah pada iterasi kelima untuk i di sini, dia akan berjalan dan selanjutnya menemukan error katakanlah di dalam blok di sini misalkan. Nah, ketika dia nemu error, dia akan langsung berhenti. Loopingnya nggak akan berjalan terus. Beda cerita kalau kita taruh exception handling di sini. Apa loopingnya akan dihentikan atau loopnya akan berjalan ke iterasi selanjutnya. Dengan exception handling itu akan bisa membantu. Bagaimana? Sudah paham? Pada alur yang ada di sini, yaitu antara tidak menggunakan exception handling dengan menggunakan exception handling. Perbedaannya kan ada di sini alurnya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan. Di sini ada contoh exception yang bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman masih ingat, ada contoh yaitu terjadi jika kita melakukan bagian bilangan dengan nol akan melemparkan arithmetic exception. Dan kalau kita mencoba mengakses elemen array yang tidak ada, maka melemparkan sebuah error yaitu array index out of bound exception. Dan kalau kita di sini terjadi ketika kita mencoba melalui parameter yang bukan angka dalam metode integer, maka akan terjadi number format exception. Kita lihat contohnya. Di sini ada 3 contoh yang sudah saya buat, yaitu ada arithmetic exception, yaitu terjadi ketika hasil di sini adalah sebuah nilai yang akan dibagi dengan nilai 0. Kalau kita jalankan di sini terjadi error, betul kan? Yaitu exception in thread Java lang arithmetic exception, yang dimana dia adalah dibagi dengan nilai 0. Kalau kita lihat contoh yang kedua, ingat dengan model array. Di dalam sebuah kumpulan angka di sini adalah nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita ingin mengambil nilai dari sebuah kumpulan angka ini yang pada indeks 5. Padahal kalau kita ketahui namanya array itu kan indeksnya mulai dari 0, sehingga nilai 1 ini adalah indeks ke-0, di sini indeks ke-1, di sini indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks ke-4, dan tidak ada nilai indeks ke-5. Sehingga ketika kita jalankan di sini, maka akan terjadi error, line index out of bound exception. Ini adalah number format exception, yaitu ketika kita punya sebuah huruf yang berupa string, di sini adalah nilainya adalah a. Nilai a ini kita rubah menjadi sebuah nilai integer dengan cara menggunakan static method berupa parseInt di sini, yaitu dengan huruf ini akan menjadi sebuah nilai hasil. Padahal kalau kita jalankan akan menjadi error, yaitu number format exception yang berupa for input string dari si A. Padahal kalau kita ganti stringnya ini menjadi nilai 1, kalau kita jalankan dia bisa. Pak, mana Ada ini yang Pak? mau tanya? Ya. Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, cara menangani exception
Suaranya Pak. Pak, suaranya hilang kok. Suaranya Pak, hilang Pak. Apakah sudah bisa keluar suaranya? Udah Pak. Udah Pak. Oke Pak. Oke. Oke, aku lanjut ya. Siap Pak, siap. Screen-nya sudah kelihatan. Jadi kalau pada contoh sebelumnya, ketika kita lihat pada arithmetic expression di sini, kalau suatu fungsi atau sebuah nilai dibagi dengan 0 kan dia akan melemparkan sebuah error, yaitu nilai error seperti ada di dalam layar, yaitu arithmetic exception. Nah, untuk menghandle nilai yang dibagi dengan 0, kita bisa menggunakan block try di sini, try catch di sini, di mana kita ketahui kalau nilai hasil ini, kalau suatu nilai dibagi dengan 0, maka dia menciptakan arithmetic exception. Sehingga di sini kita bisa handle dia. Contohnya kalau kita misalkan di sini tidak bisa dibagi dengan nilai 0. Nah, kita jalankan fungsi di sini. Oh, dia nggak error, tapi ada hasil yang dicetak adalah tidak bisa dibagi dengan nilai 0. Oh, karena kita lihat di sini ada blok di hasilnya, dia nilainya dibagi dengan 0 kan tidak bisa, sehingga error di sini dihandle. Ini contoh exception pertama. Kalau exception kedua di sini pada kumpulan angka di sini angka 5 akan melemparkan arah index outbound exception. Nah, kita coba cek. Contohnya di sini terjadi error ya, arah index outbound exception pada indeks kelima, karena kita lihat di sini tidak ada nilai pada indeks kelima. Kalau kita berangkat fungsi di sini supaya melihat jumlah array ada angka karena di sini ada dalam blok ya. Kita keluarkan dulu angka dot jumlah array ada 5. Nah, kalau kita lihat array 5 berarti indeksnya cuma dari 0 sampai dengan indeks 4. Indeks kelima tidak ada, maka di sini ada kemungkinan error. Maka dia dihandle di dalam sini. Itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, selanjutnya ya betul, fungsi catch itu untuk error handlingnya. Yang jadi catatan di sini adalah ya betul, tapi yang jadi catatan di sini adalah catch ini harus spesifik errornya apa yang ingin dihandle di sini. Nah, kalau teman-teman masih ingat dengan materi pewarisan atau inheritance, itu kalau kita lihat arah index outbound exception ini adalah turunan dari index outbound exception, dan index outbound exception adalah extent atau turunan dari rantang exception, dan rantang exception adalah turunan dari si exception atau paling awal sendiri. Nah, atau kalau kita kena di OOP ya kita bisa main polimorfismenya, sehingga kita bisa gunakan di sini modelnya adalah si exception. Di sini juga akan dihandle juga. Nah, akan tapi menjadi catatan bahwa dia akan mencari passing yang tepat untuk error yang dikembalikan oleh si ini. Jadi ini akan menjadi consumable results banget. Nah, maka kita perlu menggunakan error apa yang tepat untuk si bagian di sini. Nah, jadi kalau di sini kita kenal nantinya ada error yang berupa arah index outbound exception, maka kita akan handle seperti ini. Jadi
masing-masing catch ini akan lebih spesifik untuk error apa yang sebenarnya ingin di handle atau ingin dikelola sendiri gitu. Jadi di sini juga ada block try catch yang lain untuk format exception. Kira-kira sampai sini dulu ada yang mau bertanya nggak untuk block try catch? Yang lainnya bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Ini contohnya ya. Kita lanjutkan lagi materinya di sini. Nah, di sini nantinya juga ada namanya block finally. Jadi ketika kita kenal nanti ada try catch, dia akan kenal finally juga dikarenakan fungsi finally di sini berguna untuk apa yang terjadi setelah program ini dijalankan. Jadi ibaratnya ketika di sini ketemu sebuah error, maka kan dia jalan ke dalam blok di sini. Setelah itu dia selesai. Jadi kita contoh di sini dari program. Ada dari program di sini. Kita taruh di sini. Maka ketika dia ketemu error, dia akan berjalan dahulu ke handle terakhirnya. Jadi setelah error ngapain, jalannya baru berakhir ke jalan program yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman masih ingat soal prosedural itu kan ada kemungkinan nih sebuah prosedur bakal terjadi error. Jadi secara spesifik semuanya di handle dulu pada prosedur tersebut, baru nanti dikeluarkan. Jadi dia itu kalau prosedurnya ada error ngapain, kalau ada error dia handle, habis itu setelah error ini dia handle, dia ngapain lagi gitu. Jadi perlu dipikirin matang-matang alur dari sebuah programnya. Jadi sebelum dilemparkan kembali, dia itu harus ngapain dulu, baru dia kembali ke jalan program yang utamanya. Jadi panel ini akan selalu dijalankan setelah ada error ataupun tidak ada error. Jadi karena di sini katakanlah 5 dibagi 2. Ini yang tidak error tuh. Kan? Nah, setelah menangani error di sini, blok panelnya tetap dijalankan karena dia tidak ada error itu yang ditangkap. Tapi kalau ada error yang ditangkap, maka dia akan masuk ke finally. Jadi blok di sini itu akan selalu dijalankan. Dan blok finally ini tidak wajib ya. Jadi bisa kita hapus pun tidak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman ada sesuatu yang memang harus dijalankan, maka bisa gunakan blok finally. Kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya baris setelah step segmen 1. Ternyata segmen 1 ini perlu dijalankan, maka kalau dia terjadi error, kita bisa taruh di blok finally-nya. Jadi bagiannya di sini, segmen 1 tetap ada. Nah, tapi kalau di sini, walaupun error kan akan selalu dijalankan. Kita lihat di sini tidak bisa dibagi dengan nilai 0, tapi segmen 1 dijalankan. Beda cerita kalau di sini dibagi 1, segmen 1 ibaratnya dia tidak masuk ke dalam sini, tapi segmentasi ini segmen 1 ini dijalankan, dan di segmen 1 yang ada di panel juga dijalankan. Jadi perlu diatur ya, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan setelah ada error, atau apa yang memang perlu dilakukan selalu walaupun ada error.
Kira-kira sampai sini mau tanya nggak untuk block finally di sini? Soalnya ini bisa jadi akan sangat membingungkan untuk teman-teman yang memang mau memperdalam POP di sini. Dalam fungsi scanner, exception juga berfungsi. Ya, biasanya ada yang berfungsi juga gitu. Karena kan namanya sistem input output itu ada kemungkinan kesalahan-kesalahan yang bisa muncul. Contohnya mungkin adalah streamnya gagal, atau mungkin kalau berkaitan dengan input output kayak USB-nya tiba-tiba terputus. Jadi kalau teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kan pernah tuh, katakanlah lagi main game terhubung dengan USB-nya, lagi main game tiba-tiba koneksi USB-nya terputus. Nah, programnya apakah dia langsung crash? Kan enggak kan, karena tidak ada input output. Ya mungkin paling cuma karakternya berhenti, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa respon gitu kan. Jadi itu ada blok-blok private yang memang bisa muncul. Ada sampai sini, kalau masih ada yang mau bertanya. Bisa saja. Jadi blok ini tuh idealnya mau ditaruh dimanapun ya oke-oke saja. Contohnya pada sebuah for untuk setiap i sama dengan berapa, ini kita taruh try catch, yaitu untuk nilai integer hasil merupakan nilai i yang dibagi dengan 0. Nah, kita taruh aja di sini misalnya. Bisa saja kan, ada ini kan, wah ini bisa handle kan. Jadi perulangan ini akan terus berjalan terus karena tidak bisa dibagi 0, dia nggak error gitu. Beda cerita kalau kita tidak melakukan handle try catch. Mic-nya tolong dimatiin ya. Kita tidak handle dengan try catch, langsung crash karena di sini tidak bisa dihandle dengan 0. Tapi kalau kita handle dengan 0, program ini akan berjalan terus-menerus sampai dengan looping yang sudah ditentukan. Oh tidak, jadi ini kayak kombinasi sintaknya aja, memang kita mau melakukannya di mana gitu. Karena tidak serta-merta satu program atau satu fungsi itu tidak akan terjadi error gitu. Jadi memang pandai-pandainya kita juga. Kalau memang teman-teman yakin dalam fungsinya tidak ada error, ya jangan gunakan block tracker. Dikarenakan sebagai catatan juga, block try catch ini saja itu sudah memakan suatu resource. Jadi baratnya dalam sebuah komputasi itu ini akan sangat berdampak pada proses program kalian. Jadi memang sebenarnya block try catch ini tuh dihindari. Jadi bisa mungkin namanya bikin fungsi itu ya memang fungsi yang bisa berjalan, bukan fungsi yang memang bisa berjalan dikarenakan ada try catch-nya. Gitu ya. Sampai sini paham? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya ada namanya keyword throw. Throw di sini gunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual atau terprogram. Jadi contoh kasarnya adalah kalau kita namanya bikin sebuah fungsi dan memang di situ ada ternyata ada error yang memang perlu dihandle dari atas, ya kita bisa gunakan error.
kita gunakan contohnya di sini ada, ini blok try-catch ya, jadi try-catch-nya itu bercabang, jadi bisa seperti ini. Katakanlah di dalam sebuah fungsi ini ada bagian ini yang error, maka dia langsung jalan ke sini, dan bagian di sini tidak akan dijalankan. Kalau kita lihat contoh di sini, cuma ada arithmetic exception saja, karena di sini adalah yang terjadi pada baris pertamanya saja. Tapi kalau di sini kita blok, maka ini akan jalan ke arraynya dia sendiri, yaitu array data of bound exception, yaitu error catch yang kedua. Jadi ini yang saya maksudkan kenapa catch itu perlu spesifik. Jadi errornya apa sih yang mau dihandle? Seperti itu ya. Ini untuk try catch. Selanjutnya yang tadi yang saya maksudkan untuk yang materi si throw-nya ini. Jadi katakanlah di sini aku punya fungsi yang berupa exception 1. Di sini dia akan melemparkan sebuah null pointer exception. Dan di sini sebuah fungsi yang namanya exception 1 itu adalah fungsi yang ada di baris ini ya. Ketika kita jalankan, dia akan langsung melemparkan null pointer exception. Nah, berarti fungsi ini memang perlu kita handle. Nah, di sini yang perlu diperjelas adalah pada sebuah fungsi kita perlu namanya menyiapkan sebuah dokumentasinya. Nah, dokumentasi di sini yaitu satu description, dan di sini akan melemparkan apa? Throw. Nah, kalau kita lihat exception. Nah, di sini kita lihat ada dokumentasinya, ternyata untuk si fungsi exception yaitu dengan deskripsi contoh exception pertama dengan bentuk throw-nya nanti adalah null pointer exception. Sehingga kalau kita memanggil fungsi ini dan dia akan menampilkan sebuah error, berarti kita perlu menghandle-nya dengan cara ya blok try catch lagi. Try catch untuk fungsi pemanggilan exception 1, dan dia errornya tadi adalah null pointer exception. Berbentuk kita di sini programnya ada full error. Ini dokumentasi di sini memang diperlukan ya, karena dia nanti akan melakukan apa gitu, dan akan lebih diperjelas dengan cara menambahkannya pada kolom pemanggilan fungsinya. Jadi ibaratnya kalau kita nggak naruh dokumentasi bersifat parameter throw di sini, kita nggak akan tahu dia akan error apa gitu. Contohnya di sini adalah memanggil. Di sini cuma ada contoh exception 1 dengan sebuah fungsi void bernama exception 1. Nah, tapi kalau ada error kita nggak ngerti gitu. Jadi ketika kalau kita kesalahannya tidak tahu ada try catch-nya, ya kita panggil di sini dia akan langsung error gitu. Kita nggak tahu dia akan dihandle seperti apa. Itu nanti ternyata ada di sini ada penjelas bahwa errornya nanti adalah berupa null pointer exception. Jadi di sini dilemparkan secara paksa gitu ya dengan kata fungsi throw. Selanjutnya ini fungsi throw yang tadi, itu exception-nya apa gitu. Nah, exception ini merupakan sebuah objek. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, null pointer exception ini kalau kita lihat di dalam kelasnya dengan menekan tombol kontrol, klik, nah kita lihat ternyata dia merupakan turunan dari runtime exception. Nah, kalau kita kontrol lagi dan klik lagi, dia turunan dari si exception-nya. Dan kalau kita klik lagi, exception ini berupa kelas, berarti kita bisa bikin objeknya, sehingga kita bisa mainkan di sini untuk melakukan throw berupa objek baru sebuah error apa gitu. Sampai sini jelas untuk handle objek null pointer exception atau bikin exception begini. Apakah sudah jelas?
soal exception di sini. Jadi dari sebuah fungsi ternyata ada kemungkinan dia akan melemparkan sebuah error gitu. Atau kita gunakan parseIn metode. Jadi di sini ada penjelasan untuk contoh exception kedua, dia membutuhkan sebuah parameter yang itu sebuah nilai yang perlu di-convert menjadi sebuah nilai integer. Dan ternyata parameter di sini berupa string. Nah, returnnya nanti adalah sebuah converted integer value. Nah, yang nantinya ada ternyata perlu number format exception. Kalau kita lihat parseIn di sini kita nilainya 1. Di sini nanti formatnya adalah number format exception, kita taruh juga enter, kita jalankan, dia nggak error sama sekali. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, kalau misalkan di sini taruh nilai A, dia akan error, berubah number format exception yang berupa itu string si A. Walaupun pada kondisi pemanggilan fungsi parseIn sudah ada try catch-nya juga. Nah, di sini kita lihat ada try catch-nya ya. Kan, tapi untuk catch-nya di sini dia mengembalikan nilai integer yang diharapkan, tapi mengembalikan sebuah error yang didapatkan. Tapi kalau kita ingin mengembalikan nilai yang diharapkan, bisa dengan cara ternyata nggak pengen. Jadi ketika nanti apapun parameter ini yang di parse ternyata gagal karena menemukan error, maka dia akan melemparkan nilai default, nilai berupa 0. Sehingga kalau kita jalankan di sini, ini nggak perlu lagi package. Cara jalan. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya soal true? Jadi yang perlu dicatat di sini adalah yang penting dokumentasinya jelas. Kita ini mau melakukan true berupa apa gitu. Kalau memang di situ akan ada error. Kita bisa copy dokumentasinya sehingga ketika nanti berupa apa. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjutkan ke materi yang terakhir atau sampel yang terakhir. Selesai, nah teman-teman akan kenal dengan namanya custom exception. Jadi custom exception yang di sini saya maksudkan adalah teman-teman bikin exception sendiri. Nah, contohnya di sini adalah akan bikin sebuah exception baru yang bernama new exception yang merupakan turunan dari exception secara langsung. Yang nantinya di sini dia punya sebuah message. Kalau kita lihat dari contoh yang ada, jadi ini aku tutup dulu, aku tutup. Nah, terus ke dalam materi di sini yaitu ada contoh exception ketiga. Di sini aku bikin sebuah fungsi yaitu akan memanggil sebuah metode bernama insert exception test yang akan menempatkan sebuah error bernama new exception. Kalau kita lihat di sini, dia akan return sebuah true new exception dan ditulis di sini yaitu new exception sebagai set of custom exception atau deskripsinya. Dan kalau kita lihat di sini ada exception yang ada deskripsinya juga. Jadi kalau kita klik dengan tombol kontrol nya, kita lihat di sini ada dokumentasinya, yaitu deskripsi dari exception ini peruntukannya untuk apa sehingga exception ini dikeluarkan atau dilemparkan. Nah, di sini katakanlah aku memberikan contoh untuk pemanggilan sebuah custom exception test di sini, dia melemparkan sebuah objek baru dari si exception yang bernama exception message. Yang kalau kita lihat di konstruktornya, dia nanti akan mengaccept si property value untuk message-nya, sehingga kita bisa mendapatkan
get message-nya, dikarenakan di sini sifatnya record ya, jadi kita perlu mengaksesnya dengan cara getter. Nah, dan nilainya karena dia bertipekan final, maka dia harus di set pada awal konstruktor atau instansiasi si objek exception ini. Sehingga kalau dia sudah dibuat seperti ini, package-nya untuk pemanggilan custom exception test exception message gitu aja. Sampai sini ada yang mau bertanya untuk materi terakhir ini? Mas es kopi susu garam ya Mas? Orang ada yang mau. Sama siapa? Iya, kalau sudah selesai nanti materinya saya upload di YouTube. Apakah ada yang mau bertanya? Jadi untuk materinya sendiri, teman-teman nanti bisa cek di websitenya. Materi pemrograman itu sudah saya upload untuk 2 PowerPoint terakhir yang materi hari ini, yaitu flow control dan exception handling. Dan untuk rekaman atau dokumentasi kuliah online ini akan saya upload ke YouTube, nanti URL-nya akan saya share. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Offsetnya nanti ya, bisa diatur nanti. Iya, perlu diatur dulu. Kira-kira untuk fungsi ini nantinya akan melemparkan return error apa, makanya kita bisa taruh penjelas di awal sebuah fungsinya. Untuk hari ini materinya sudah mau selesai, jadi nggak ada jam istirahat, jadi langsung selesai. Nah, ini sebelum kita akhiri, apakah masih ada yang mau bertanya dulu? Main 1, 2, 3, 4 ini adalah contoh-contoh saja. Jadi ini program yang berbeda, ini program yang berbeda, ini program yang berbeda, ini program yang berbeda juga. Jadi ini cuma contoh-contoh saja. Gimana? Yang lainnya bagaimana? Apakah masih ingin bertanya? Jadi dalam OOP yang paling jelas untuk exception handling ini adalah masing-masing exception itu atau masing-masing error itu punya bentuk error masing-masing. Jadi memang peruntukannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita ambil contoh di sini, number format exception, dia tujuannya untuk apa? Oh, dia akan dilempar yang mengindikasikan dari sebuah aplikasi yang berniat untuk mengubah sebuah nilai string menjadi nilai yang bersifat numeric type. Yang nantinya jika si stringnya tidak bisa dirubah, maka akan memunculkan error ini yang dimaksudkan. Jadi untuk OOP dari si exception handling, satu error, satu kebutuhan, jadi sendiri-sendiri. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau sudah tidak ada, akan saya akhiri dari sisi kelas ini. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube untuk materi pertemuan hari ini dan bisa di-download pula dari website yang ada di sini.
Oke, dan bila nanti diperlukan untuk diskusi bisa melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam.